Ex-petinggi FPI bebas dari penjara. Apakah akan bangkitkan Front Persaudaraan Islam? Sebanyak 5 mantan petinggi FPI bebas dari rutan Bareskrim pada Rabu 6 Oktober lalu. Mereka telah menjalani masa hukuman 8 bulan penjara atas kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kelima mantan petinggi FPI tersebut yakni Ahmad Sobri Lubis, Haji Haris Ubaidillah, Habib Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al-Habsi, dan Ustadz Maman Suryadi. Lalu apa rencana ke depan 5 ex-petinggi FPI tersebut? Apakah akan menjalankan Front Persaudaraan Islam, organisasi baru yang mereka bentuk setelah FPI dibubarkan? Terkait hal itu, kuasa hukum 5 ex-petinggi FPI, Aziz Yanwar, mengatakan mereka akan fokus untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Aziz menuturkan belum ada rencana besar dari 5 ex-petinggi FPI tersebut, termasuk soal pengembangan organisasi belum menjadi agenda mereka. Sebelumnya diberitakan, mantan Ketum FPI Sobri Lubis menyampaikan terima kasihnya atas dukungan masyarakat terhadap mereka selama ini. Setelah FPI dibubarkan pemerintah, para petinggi langsung melakukan konsolidasi. Mereka lalu memutuskan untuk membuat perkumpulan baru bernama Front Persatuan Islam pada Desember 2020. Isinya tetap menempatkan Habib Rizik sebagai imam besar mereka. Selang beberapa hari, mereka mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Kali ini, mereka tidak akan mendaftarkan diri ke Kemendagri atau instansi pemerintah lainnya yang menaungi ormas. Ex-petinggi FPI bebas, Novel PA212 menyatakan kasasi jaksa overacting. Ex-petinggi FPI akhirnya bebas, jaksa langsung kasasi. PA212 melihat aksi jaksa itu sebagai sikap yang overacting. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin merespon hal ini. Ada 5 pentolan FPI yang dibebaskan. Mereka adalah Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi. Novel kepada Genpi.com mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan MA yang menolak putusan jaksa. Pentolan 212 ini mengatakan bahwa hal itu menjadi wajar karena putusan dari PN Jaktim pun masih berat untuk diterima. Selain itu, Novel membeberkan kasus kerumunan juga bukan dilakukan oleh FPI saja, akan tetapi juga dilakukan oleh Jokowi, anaknya, serta para pejabat rezim ini di beberapa tempat. Oleh karena itu, dirinya menganggap apa yang dilakukan jaksa dengan kasasi terlalu mengada-ada. Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA212 Slamet Ma'arif juga mengatakan hal yang senada. Pihaknya bersyukur kawan-kawan ex-petinggi FPI menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman 8 bulan tanpa potongan sehari pun. Seperti diketahui, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa terhadap vonis 8 bulan perkara pelanggaran prokes Habib Rizik CS di Petamburan. Kelima ex-petinggi FPI itu pun bebas usai menjalani hukuman 8 bulan. Habib Rizik juga menyatakan kalau kita umat Islam tidak terjun ke dunia politik, nanti bencong-bencong jadi anggota DPR. Pendiri dan pemimpin Islamisme kelompok Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab, pernah mencoba menanggapi soal kondisi politik yang faktanya terjadi di Indonesia. Menurutnya, dalam dunia perpolitikan di Indonesia sendiri, umat Islam sudah sangat wajib diajarkan untuk dapat berpolitik. Mengapa? Karena menurut cendekiawan garis keras Islamisme Indonesia itu, kursi parlemen bisa diisi oleh orang-orang yang hanya berniat jahat dan anti-Islam. Maka dari itu umat Islam dikatakannya sudah harus belajar banyak tentang berpolitik untuk dapat memilih pemimpin-pemimpin yang benar. Ungkapan tersebut terlihat jelas dalam sebuah video berjudul Ceramah Habib Rizik tentang Pemimpin Zolim yang diunggah oleh kanal YouTube Aang Studio. Lalu, apa yang akan terjadi saudara-saudara? Begitu mereka duduk di DPR, mereka yang bikin undang-undang, kalau yang duduk di sana, maka hukumnya akan mereka buat. Undang-undang akan mereka buat, undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Demikian ujar Habib Rizik. Lebih lanjut, jika peraturan tersebut sudah disahkan, maka seluruh umat manusia sudah pasti harus mematuhinya. Apabila melanggar atau tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut, maka ada peluang pada akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib karena dianggap telah melanggar konstitusi. Salah satu contohnya disebutkan oleh HRS, yakni umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas tidak mampu memasukkan satu pasal ke dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 lewat amandemen.
Habib Rizik menegaskan bahwa dirinya dan para pengikutnya ingin mengajukan aturan bahwa presiden dan wakil presiden di Indonesia wajib hukumnya beragama Islam. Kemudian Habib Rizik menjelaskan alasan mengapa pihaknya tidak mampu untuk menggelar sidang umum MPR untuk memasukkan pasal yang diinginkannya. Lebih jelasnya, karena menurutnya pihak HRS kekurangan dan tak ada kursi yang memadai di gedung DPR. Pria bernama lengkap Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab itu yakin bahwa saat ini banyak anggota DPR yang sudah memiliki sikap anti-Islam. Lanjut, Habib Rizik mengatakan kalau undang-undang di Indonesia dibuat oleh anggota DPR dan melalui musyawarah. Apabila musyawarah pada akhirnya sudah tidak bisa dilakukan, akan diambil langkah voting suara. Maka dari itu, dia sangat menganjurkan para ulama dan seluruh umat Islam untuk terjun dan masuk ke dalam dunia politik Indonesia. Ex-petinggi FPI bebas dari penjara. Apakah akan bangkitkan Front Persaudaraan Islam? Sebanyak 5 mantan petinggi FPI bebas dari rutan Bareskrim pada Rabu 6 Oktober lalu. Mereka telah menjalani masa hukuman 8 bulan penjara atas kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kelima mantan petinggi FPI tersebut yakni Ahmad Sobri Lubis, Haji Haris Ubaidillah, Habib Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al-Habsi, dan Ustadz Maman Suryadi. Lalu apa rencana ke depan 5 ex-petinggi FPI tersebut? Apakah akan menjalankan Front Persaudaraan Islam, organisasi baru yang mereka bentuk setelah FPI dibubarkan? Terkait hal itu, kuasa hukum 5 ex-petinggi FPI, Aziz Yanwar, mengatakan mereka akan fokus untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Aziz menuturkan belum ada rencana besar dari 5 ex-petinggi FPI tersebut, termasuk soal pengembangan organisasi belum menjadi agenda mereka. Sebelumnya diberitakan, mantan Ketum FPI Sobri Lubis menyampaikan terima kasihnya atas dukungan masyarakat terhadap mereka selama ini. Setelah FPI dibubarkan pemerintah, para petinggi langsung melakukan konsolidasi. Mereka lalu memutuskan untuk membuat perkumpulan baru bernama Front Persatuan Islam pada Desember 2020. Isinya tetap menempatkan Habib Rizik sebagai imam besar mereka. Selang beberapa hari, mereka mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Kali ini, mereka tidak akan mendaftarkan diri ke Kemendagri atau instansi pemerintah lainnya yang menaungi ormas. Ex-petinggi FPI bebas, Novel PA212 menyatakan kasasi jaksa overacting. Ex-petinggi FPI akhirnya bebas, jaksa langsung kasasi. PA212 melihat aksi jaksa itu sebagai sikap yang overacting. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin merespon hal ini. Ada 5 pentolan FPI yang dibebaskan. Mereka adalah Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi. Novel kepada Genpi.com mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan MA yang menolak putusan jaksa. Pentolan 212 ini mengatakan bahwa hal itu menjadi wajar karena putusan dari PN Jaktim pun masih berat untuk diterima. Selain itu, Novel membeberkan kasus kerumunan juga bukan dilakukan oleh FPI saja, akan tetapi juga dilakukan oleh Jokowi, anaknya, serta para pejabat rezim ini di beberapa tempat. Oleh karena itu, dirinya menganggap apa yang dilakukan jaksa dengan kasasi terlalu mengada-ada.